Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya ya? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga bahagia pastinya. Nah, hari ini kita mengadakan webinar spesial nih dari Pak Febriansyah, Pak Dr. Febriansyah, dengan tema kelas hukum bisnis ya. Jadi memang biasanya di setiap bulan tuh ada kelas hukum bisnis yang diasuh sama Pak Dr. Febriansyah. Nah, sebelumnya terima kasih buat kesediaan Pak Febri untuk mengisi acara webinar kita di SLA kali ini ya. Nah, buat teman-teman semua, sebelum kita mulai webinarnya, aku pengen informasiin beberapa informasi terkait pelaksanaan webinar kali ini ya. Yang pertama, buat teman-teman semua yang minta link absensi gitu biasanya ya, nanti tenang aja, nanti bakal di-sharing di akhir sesi dan juga kemudian bakal sharing juga di grup WhatsApp-nya yang teman-teman sudah bergabung. Jadi, nah ini baru aja yang dibilangin ya, ada yang nanya, apakah perlu absen hadir? Masih jam kerja gitu ya, nanti bisa diisi setelah jam kerja, misalnya kalau teman-teman sekarang lagi berhalangan, dan link untuk absensinya akan di-share di grup WhatsApp ya salah satunya, dan pastiin teman-teman sudah bergabung di sana. Kalau nggak bergabung nanti bakal sulit juga dapetin linknya ya. Dan yang kedua, mohon untuk bisa di-mute audionya. Terima kasih teman-teman sudah mute semua audionya, agar juga tidak mengganggu pelaksanaan webinar dan juga tidak mengganggu kenyamanan peserta lainnya. Selanjutnya, kalau ingin menyalakan video tuh kita saranin banget biar lebih seru gitu ya, dan juga lebih semarak dan kita bisa saling lihat nih wajah-wajahnya. Dan juga pastiin ikutin webinar ini dari awal sampai akhir karena juga ada giveaway hari ini buat teman-teman semua, yaitu 3 buah paket make up kit ya dari Ines Kosmetik nih yang senilai sekitar Rp100.000 lah gitu ya. Buat teman-teman semua, kalaupun yang cowok juga nggak masalah, bisa aja dikasih ke pacar atau pasangannya ya, buat teman-teman semua. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, tapi sebelum dimulai, aku pengen memperkenalkan juga sosok yang mungkin teman-teman udah tahu juga, yaitu Pak Febriansyah ya. Tapi nggak ada salahnya untuk diperkenalkan kembali. Nah, pembicara kita hari ini, teman-teman aku yakin sudah tahu ya, udah kenal, yaitu Pak Dr. Febriansyah, SE, MMMH. Beliau ini pernah menjadi asisten pribadi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk periode 2014 sampai 2019. Kemudian juga menjadi tenaga ahli di bidang otonomi daerah DPRD Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan juga menjadi dosen tetap GICI Business School dari tahun 2020 sampai sekarang. Co-founder dari SLA Academy dan juga wakil rektor 2 Universitas Sambumi Ruwajurai atau Saburai, yaitu salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Bandar Lampung. Oke, jadi bisa dibilang pembicara kita kali ini benar-benar kredibel dan mudah bisa memberikan insight dan pencerahan ataupun pengetahuan baru buat teman-teman semua ya. Nah, riwayat pendidikan beliau diantaranya itu Magister Manajemen dari Universitas Gunadarma, dan beliau karena memang semangat menuntut ilmunya cukup tinggi nih, mengambil S2 lagi, yaitu Magister Hukum dari Universitas Bandar Lampung. Belum cukup di situ, beliau menambah lagi impor dan ekspor diploma dari ECI, Institute Sydney, Australia. Jadi nggak cuma di level lokal, level internasional pun dihajar sama beliau ini ya, luar biasa. Dan terakhir sedang menuntut program doktor ilmu manajemen dari Universitas Pancasila. Oke, itu sedikit profil dari pembicara kita hari ini. Kita sapa dulu beliau ya kali ya. Selamat sore Pak Febri, Assalamualaikum. Selamat sore, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah siap Pak ya untuk menyajikan materi pada sore hari ini ya? Insyaallah. Insyaallah. Oke, kalau gitu aku langsung kasih aja waktu dan tempat untuk Pak Febri, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ya, terima kasih untuk partisipasi kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih kepada SLA Academy, ya, terkhusus Pak Dr. Triyono Arif Wahyudi, founder SLA Academy, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberi sharing untuk webinar hukum bisnis pada sore hari ini. Lalu juga kepada Bapak Tinton Ramadan selaku moderator, terima kasih banyak sudah memperkenalkan diri saya dan kemudian juga sudah berkenan untuk menjadi moderator pada acara webinar sore hari ini. Baik, untuk webinar kita pada sore hari ini saya akan membawakan materi mengenai kepailitan. Ini masuk ke dalam nanti materi kuliah kita. Materi kuliah itu untuk pertemuan ke-13 ya. Tadi artinya webinar kali ini sangat berkaitan juga dengan artinya di sini materi mata kuliah yang sedang kalian jalani ya, sedang kalian jalani begitu kan ya pada semester kali ini ya. Jadi ini relevan ya dengan mata kuliah yang sedang kalian jalani ya kan. Mmm, kita bicara tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Ini berdasarkan atau konsideransinya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Baik, Pak Tinton, mohon next ya. Kalau kita bicara mengenai kepailitan itu adalah sita umum. Jadi penyitaan ya, penyitaan atas semua kekayaan debitor pailit, ya kan, debitor yang sudah dinyatakan pailit ya oleh pengadilan. Kemudian share screen-nya minta tolong ini Pak Tinton. Oke, ya. Jadi semua apa itu namanya kekayaan debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka pengurusan dan pemberesannya akan dilakukan oleh kurator. Ya, dengan pengawasan dari hakim pengawas di mana hal tersebut diatur dalam undang-undang ya tentang kepailitan pasal 1 ayat 1. Next. Artinya apa? Begitu kan? Bahwa ada debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Jadi ada perusahaan yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan dia tidak bisa membayar lunas. Ya, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maka ya debitur tersebut bisa dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan. Artinya apa? Kalau kita sudah bicara kepailitan maka kita sudah menyangkut ini pengadilan. Tidak bisa lagi ya kan kita melalui jalur baik negosiasi, mediasi maupun arbitrase ya. Nah, siapa yang mengajukan permohonan terhadap kepailitan tersebut ya kan? Yang bisa mengajukan permohonan kepailitan adalah krediturnya. Jadi nggak bisa orang di luar daripada kreditur yang memiliki kaitan ya kan artinya di sini urusan dengan debitur tersebut ya kan tiba-tiba mempailitkan nggak boleh. Akan ditolak oleh pengadilan. Jadi kalau kita bicara kepailitan yang bisa menggugat pailit debitur adalah krediturnya sendiri. Baik, next. Ya. Nah, jadi poin pentingnya kita bicara sekarang mengenai pailit. Jadi kalau ngomongin pailit itu bangkrut bahasa sederhananya, ya. Lalu ngomongin pailit itu bangkrut, ya. Atau bangkrut itu tuh apa, Pak? Bangkrut itu adalah satu keadaan debitur yang dinyatakan dengan putusan hakim. Jadi saya tekankan di sini, saya garis bawahi bahwa harus ada putusan hakim. Bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar. Maka dia dinyatakan pailit atau bangkrut. Nah, itu dia ya, dengan putusan hakim. Nah, oke, next. Ya. Kesimpulannya apa, Pak? Kan gitu. Akhirnya kita muncul kepada satu kesimpulan begitu kan ya. Dari rumusan-rumusan yang telah tadi saya sampaikan ya kan, kita masuk kepada kesimpulan
bahwa pilot ada satu keadaan yang nggak mampu orang itu untuk membayar ya kan. Jadi seorang debitur itu ya kan baik orang perorangan ataupun badan hukum ya kan dia nggak mampu membayar hutang piutangnya itu yang telah jatuh tempo. Dan karena ketidakmampuannya itu ya kan baik yang diajukan oleh debitur itu sendiri ataupun permohonan yang dilakukan oleh kreditur, maka pengadilan akan menyatakan atau membuat satu putusan. Ya, gitu loh. Akan membuat satu putusan bahwa ya kan orang atau badan tersebut, debitur tersebut dinyatakan pilot atau bangkrut, ya kan. Supaya apa? Kan gitu kan ya. Supaya apa Pak dinyatakan bangkrut atau pilot oleh pengadilan? Supaya dapat diselesaikan hutang piutangnya, ya kan. Jadi hutang piutang antara debitur dan kreditur tersebut dapat diselesaikan dengan jalan apa? Dengan jalan nanti ya kan ada kurator atau ada orang yang ditunjuk ya kan, dia bisa nanti menjual aset ya kan, lalu kemudian dari aset yang sudah dijual tersebut ya kan, dia nanti bisa membayar kewajiban-kewajibannya, baik kepada kreditur maupun kepada pihak internal. Di pihak internal itu misalnya karyawan kan harus digaji, ya kan. Nah, gitu harus dibayar pesangonnya, ya kan harus dibayar uang pisahnya dan segala macam, ya. Nah, asas-asas dalam kepilotan itu apa sih, Pak? Ada asas-asas nggak, Pak, dalam kepilotan itu? Ada, harus ada. Yang pertama keseimbangan. Artinya apa? Harus ada ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Ya, artinya apa? Dia nggak mau bayar hutangnya. Akhirnya apa? Dia menyatakan dirinya bangkrut aja deh. Terus dia nggak bilang saya nggak punya aset. Ya kan, dengan demikian ya kan dia terbebas untuk dikejar-kejar oleh pihak ketiga untuk bayar utangnya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Jadi itu ada itikat nggak baik dia untuk nggak mau bayar utang. Karena dia nggak mau bayar utang, ya kan, dia ngaku bangkrut, ya kan, lalu kemudian dia katakan bahwa saya nggak punya aset. Saya bangkrut dan saya nggak punya aset, jadi saya nggak bisa lagi untuk bayar apa itu namanya utang-utang pihak ketiga ini. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, makanya itu hakim akan meneliti apakah memang layak, ya kan, artinya debitur tersebut dinyatakan pilot atau tidak, kan begitu ya. Next, itikat baik itu yang pertama. Yang paling penting itu itikat baik. Yang kedua, next, oke. Asas kelangsungan usaha. Artinya apa? Ada perusahaan yang artinya mungkin dia memang memiliki kesulitan keuangan. Dia punya kesulitan keuangan, tapi secara umum ya kan usahanya tetap prospektif untuk berlangsung. Artinya apa? Di sini putusan pengadilan walaupun ada pihak yang menggugat pilot, tapi setelah putusan pengadilan atau hakim menganalisis bahwa ya kan keberlangsungan usaha perusahaan debitur tersebut ternyata masih bisa, masih mampu ya kan, masih qualified ya kan, masih ada prospek untuk dilanjutkan, bisa jadi nanti ya hakim mengatakan nggak perlu dipilot. Tinggal nanti kita lakukan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU tadi ya. Jadi hakim juga melihat nggak langsung ya kan, artinya begitu ada permohonan pilot ya kan langsung dipilotkan, tidak. Itu nanti ada sidangnya ya kan, ada analisisnya ya kan, ada penelitiannya dulu. Jadi untuk memastikan benar-benar memang dia ini layak pilot atau tidak layak pilot. Ya gitu ya. Nek, asas keadilan harus adil. Jangan ada kesewenang-wenangan. Jadi jangan sampai ya kan ada kesewenang-wenangan kreditur terhadap kreditur lain dalam penagihan pembayaran tagihan. Contoh, debitur tersebut punya kreditur 4 orang atau 4 perusahaan. Artinya perusahaan tersebut misalnya berhutang kepada 4 pihak. Lalu dengan adanya misalnya keputusan pilot yang dibayar atau dilunasi ya kan diselesaikan ya kan di sini hutang piutangnya hanya 2 atau 3 kreditur, nggak boleh. Jadi kalau kita bicara asas pilot harus adil. Ya kan, kalau dia ada punya 4 kreditur, yang 4-4 harus dilunasi, 4-4 harus diselesaikan kewajibannya. Nggak boleh hanya salah satu aja, ya nggak boleh. Lalu kemudian asas integrasi artinya apa? Ya kan, bahwa ketika kita bicara mengenai undang-undang kepailitan dan ya kan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU, maka kesatuan utuhnya daripada undang-undang tersebut adalah kita bicara mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata. Ingat,
Kalau bicara perdata, dari awal saya sudah katakan ya kan pertemuan kelas ini adalah ketika kita bicara perdata, maka ya kan sanksi adalah denda. Kalau kita bicara pidana, sanksinya adalah kurungan badan. Sehingga kalau kita bicara mengenai perdata, sanksinya adalah denda. Tidak ada hukum perdata yang ya apa itu vonisnya adalah kurungan badan, tidak ada. Kalau ngomong perdata pasti vonisnya adalah denda atau pembayaran kerugian. Ya, next. Next Pak, Pak Tinton. Subjek kepailitan itu siapa? Debitur perorangan. Artinya debitur itu bisa perorangan atau badan hukum. Badan hukum seperti sudah saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian, ya kan. Badan hukum itu ada PT, ada CV, ya kan. Nah, seperti itu, ya. Koperasi, yayasan, itu badan hukum, ya. Debitur perorangan boleh, boleh perusahaan perseorangan itu kan orang pribadi. Bisa jadi debitur, bisa dipilotkan, boleh. Kan gitu ya, itu subjeknya. Jadi subjeknya perorangan dan badan hukum. Next. Nah, kalau kita melihat daripada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU nomor 37 tahun 2004 ya, debitur itu bisa dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat. Dua syarat. Yang pertama adalah debitur memiliki dua kreditur sehingga bisa ya kan atau dapat terjadi pertikaian apabila ya kan sengketa dengan dua kreditur tersebut ya kan tidak diselesaikan. Kalau debiturnya hanya memiliki satu kreditur gimana Pak? Ya nggak perlu pakai pailit lah. Tinggal minta PKPU aja. Gitu kan, penundaan kewajiban pembayaran utang aja. Tapi kalau dia punyanya lebih dari dua kreditur, nah itu harus apa tuh namanya bisa atau dapat ya kan? Dapat untuk apa dipailitkan karena ada potensi terjadi pertikaian ya. Terjadi pertikaian seperti itu ya. Nah, yang kedua, salah satu dari utang telah jatuh tempo. Nah ini ya. Jadi syarat-syaratnya tidak berimplikasi pada dibedakannya debitur dalam kesehatan sehat atau tidak sehat. Artinya debitur yang sehat juga bisa jadi dia punya utang jatuh tempo, tapi belum mampu dibayar. Bisa, ya kan? Bisa, begitu. Ya, oke. Next. Nah, pilot itu dapat dinyatakan bagaimana? Bagaimana seseorang atau debitur itu bisa dinyatakan pilot? Pilot itu bisa dinyatakan yang pertama permohonan debitur sendiri. Jadi debitur sendiri, ya kan? Yang mengajukan permohonan, ya kan? Mengajukan permohonan untuk dipilotkan. Ya. Yang kedua, permohonan satu atau lebih krediturnya. Jadi yang memohon itu krediturnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu putusan hakim, harus ada putusan hakim. Ya. Yang ketiga, yang keempat, permintaan jaksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak dipilotkan akan berdampak kepada kepentingan umum yang terganggu. Nah, lalu kemudian permintaan Bank Indonesia apabila yang dipilotkan itu adalah bank. Jadi kalau misalnya bank ya kan ingin dipilotkan maka harus ada permintaan dari BI atau Bank Indonesia. Lalu kemudian permintaan dari Bapepam. Apa itu Pak Bapepam Pak? Badan Pengelola Pasar Modal. Apabila debiturnya itu perusahaan efek atau bursa efek atau lembaga clearing atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Gitu ya. Next. Nah, bisa juga permintaan dari Menteri Keuangan. Kalau debiturnya adalah siapa? Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan dana pensiun, atau BUMN di bidang publik. Jadi kalau ada BUMN yang udah rugi benar, nggak bisa ditolong lagi, ya kan? Nggak bisa diselamatkan lagi karena disuntik modal rugi, disuntik modal rugi, disuntik modal rugi, ya kan? Maka Menteri Keuangan bisa mengajukan permohonan untuk apa? Untuk mempilotkan debitur tersebut, ya kan? Daripada ya kan kas negara jebol terus kan gitu, ya. Next. Ya. Permohonan pilot itu diajukan kepada siapa? Pasti kan gitu. Tadi yang mengajukan siapa kita sudah pelajari. Sekarang diajukannya kepada siapa kan gitu. Ya kan? Permohonan pilot itu diajukannya kepada siapa? Yang pertama kepada ketua pengadilan.
Jadi panitra mendaftar permohonan pilot pada tanggal permohonan pilot diajukan. Tujuannya untuk apa? Supaya mendapatkan hak apa tuh, artinya di sini legalitas untuk melakukan penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan pihak yang mengutangkannya. Ya, pihak yang mengutangkannya. Nah, itu tujuan pilotnya. Jadi ketika ketua pengadilan tersebut mendapatkan permohonan dari panitera, maka akan didaftarkan permohonan pilot tersebut dan diajukan untuk apa? Untuk bisa dilakukan penyitaan. Supaya aman dulu nih aset. Kalau asetnya udah aman, nanti begitu hasil putusan sudah pilot, aset ini bisa dijual, hasil penjualan aset bisa untuk membayar kewajiban-kewajiban daripada perusahaan tersebut atau debitur tersebut gitu. Ya, kalau nggak disita nanti asetnya hilang. Asetnya nanti artinya nggak bisa dikontrol, ya kan? Bisa jadi nanti asetnya tersebut dialih namakan, nah itu nggak bisa itu, ya. Akibat pilot apa? Akibat pilot itu pertama debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai aset aset perusahaan ya, bukan aset pribadi kecuali kalau debitur tersebut adalah perusahaan perseorangan. Kalau debitur tersebut adalah perusahaan perseorangan, maka aset pribadinya yang akan disita. Dia akan kehilangan asetnya, haknya. Tapi kalau misalnya itu perusahaan, maka ya kan asetnya tersebut ya kan ya harus disita ya, dia nggak punya hak lagi terhadap aset. Utang-utang baru nggak lagi dijamin, nggak bisa dijamin, dia tidak bisa lagi dia kan utang-utang baru itu nggak bisa lagi dijamin dengan kekayaannya debitur, nggak bisa. Karena kan kalau dia mau debitur itu mau melakukan hutang, contoh misalnya saya mau berhutang kepada bank, saya kan harus menjaminkan apa punya aset, rumah, tanah, kendaraan misalnya, ya kan. Tapi kalau saya sudah dinyatakan pilot, maka hak saya atas kekayaan saya itu nggak bisa ada lagi. Dan saya nggak bisa menjadikan itu sebagai agunan atau jaminan untuk saya dapatkan hutang baru, nggak boleh. Ya, kreditur dapat mengajukan permohonan bagaimana? Ya kan, pertama meletakkan sita jaminan, ya kan, sebelum ada produk, ya kan. Artinya di sini kreditur, ya kan, begitu dia menggugat pilot debitur, ya kan, dia mengajukan permohonan sita jaminan. Artinya harta daripada debitur harus dilakukan sita jaminan. Ya kan, sebagian atau seluruh kekayaan debitur. Yang pertama menunjuk kurator, orang untuk melakukan pengelolaan usaha debitur tersebut. Artinya usaha debitur tersebut dialihkan kepada si kurator, untuk kurator yang mengelola, untuk kurator menerima pembayaran, untuk kurator misalnya menagih atau menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh debitur tersebut. Ya kan, nah, seperti itu. Next, ya, penggolongan kreditur, ya, ada kreditur partition atau preference, ada ya kreditur yang golongan hak privilege atau golongan konkuren. Konkurennya itu keseluruhan daripada golongan yang tadi. Yang partition itu apa? Kreditur pemegang gadai, dia punya jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan dan lain sebagainya. Kalau privilege, orang-orang diberikan kedudukan istimewa. Misalnya ada penjual yang belum dibayar, atau misalnya ini ya kan ada kreditur atau misalnya apa itu namanya yang dari masyarakat umum yang kalau misalnya itu nggak dibayar ya kan mereka ya kan hak-haknya ya kan terabaikan gitu loh. Atau misalnya ya kan ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya kan. Kalau golongan konkuren ya kan ini golongan gabungan antara kedua hal tersebut ya. Oke, next. Pengurusan harta pilot. Bagaimana cara mengurus harta pilot? Ya kan? Nah, ini ada hakim pengawas, ada kurator, dan ada panitia kreditur. Ini yang ngurusin harta pilot itu mereka, bukan orang lain lagi. Nggak boleh lagi debitur. Pemilik perusahaan nggak boleh lagi ngurusin harta pilot. Harta pilot begitu dia tangan pilot, maka harta pilot tersebut yang mengelola siapa? Siapa yang ngurus? Siapa yang jual? Siapa yang bagi? 3 orang ini. Hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditur. Next. Hakim pengawas itu apa sih, Pak? Ah, kan gitu kan. Hakim pengawas adalah hakim yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot, ya. Dan dia memimpin rapat-rapat verifikasi untuk pengesahan hutang piutang tersebut, ya. Nah, pengajuan pilot, permohonan pilot diajukan pada pengadilan setempat, pengadilan niaga setempat. Pengadilan niaga setempat itu maksudnya apa, Pak? Pengadilan niaga di mana perusahaan atau tempat debitur tersebut berdomisili, ya. Debiturnya berdomisili di mana? Di situ kita daftarin, ya. Next. Kurator.
Kurator itu orang yang ditunjuk oleh pengadilan ya kan untuk ya kan mengurus. Dia jadi berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun menguangkan harta kekayaan untuk membayar hutang debitur. Nah itu ya, debitur pilot tersebut. Dia yang bertugas, dia yang berwenang. Dia diberikan hak oleh hakim untuk apa? Untuk mengurus dan membereskan maupun menguangkan harta kekayaan untuk membayar utang debitur yang pilot. Gitu. Next. Kurator, ya. Tugas kurator itu apa? Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot, lalu dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga. Boleh. Tapi ya kan dia harus melaporkan semuanya kepada hakim. Nggak boleh dia kerja sendiri. Dia harus melaporkan, tetap berkoordinasi dengan hakim. Tanggung jawabnya apa? Ya kan? Jangan sampai dia artinya di sini melakukan kesalahan terhadap pengurusan harta pilot yang malah mengakibatkan kerugian. Nggak boleh. Makanya segala hal yang dilakukan oleh si kurator tersebut harus berkoordinasi dengan hakim. Dan dia nggak boleh bertindak sendiri atas tugasnya, nggak boleh. Harus selalu berorganisasi dengan hakim pengawas. Makanya itu kurator harus melaporkan kepada hakim pengawas tentang proses pengurusan pilot tersebut tiap 3 bulan sekali. Ya, next. Nah ini, ya. Kalau kita bicara ya kan teori dari Axio Pauliana, gugatan yang diajukan kurator demi menyelamatkan keutuhan harta pilot demi kepentingan kreditur. Jadi jangan sampai ya kan hak-hak kreditur tersebut terabaikan. Ya kan? Nah itu ya, gitu loh. Jadi artinya apa? Kita bisa menggugat kurator kalau kurator tersebut otomatis kerjanya nggak benar, kerjanya nggak beres. Harta yang artinya harta debitur yang artinya sudah disita justru bukannya malahan untuk membayar kepentingan ini apa tuh debitur, ini kreditur, tapi malahan ya kan hilang, rugi, berkurang nilai asetnya, nggak boleh. Next, ya, gitu itu. Oke. Nah, panitia kreditur. Ya, baik dulu Pak. Panitia kreditur tugasnya untuk apa? Jadi dia memeriksa. Jadi panitia kreditur ini tugasnya untuk memeriksa dokumen-dokumen, semua buku, dokumen atau surat mengenai kepilitan. Dan dia memberi pendapat pada kurator. Hanya memberi pendapat. Dia nggak bisa mengeksekusi. Jadi panitia kreditur hanya memberikan pendapat, tidak bisa mengeksekusi. Ya, next. Nah ini PKPU. Kita balik ke PKPU. PKPU itu apa sih? Ya kan? PKPU adalah dilakukan untuk debitur yang punya itikat baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya. Jadi ada debitur yang bilang begini, Pak, saya jangan dipilotkan dong, usaha saya masih pengen jalan, usaha saya ini masih punya prospek, masih punya masa depan. Jangan dipilotkan, saya memang sekarang punya kesulitan keuangan, tapi berikan kami waktu. Dia punya itikat baik. Artinya kalau dia punya itikat baik, maka hakim mengatakan bahwa dia nggak perlu pilot. Debitur itu nggak perlu pilot. Debitur tersebut hanya perlu melakukan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, tapi untuk bisa masuk ke PKPU harus apa? Harus ada persetujuan minimal setengah krediturnya. Ya kan? Misalnya dia punya kreditur 6, minimal 3 dari 6 kreditur tersebut setuju. Lalu kreditur yang hadir itu mewakili 2/3 dari tagihan yang diakui. Lalu mengumumkan ke dalam 2 surat kabar nasional, minimal 2 surat kabar nasional bahwa saya nggak pilot tapi saya PKPU. Dan tidak boleh lebih dari 270 hari dari PKPU disetujui, harus sudah bisa menyelesaikan semua kewajibannya tersebut. Jadi ada waktunya juga, nggak bisa dia bilang, saya punya niat baik untuk misalnya menyelesaikan semua utang piutang saya, tapi saya nggak tahu kapan bisa nyelesainnya, nggak bisa itu. Jadi harus waktu 270 hari maksimal dari PKPU tersebut disetujui, harus bisa menyelesaikan semuanya. Next. Nah, 2 tahapan PKPU itu apa aja? Ada PKPU sementara, ada PKPU tetap. PKPU sementara itu jangka waktu maksimumnya cuma 45 hari. PKPU tetap itu maksimumnya 270 hari. Nah, kalau 270 hari sudah maksimum tidak bisa ya kan diselesaikan, maka langsung pilot. Artinya sudah diberi kesempatan, dia nggak bisa, nggak mampu, ya udah pilot. Nggak bisa tambah lagi Pak, nggak boleh. Nggak bisa, 270 hari itu udah maksimum. Next. Nah, lalu ada namanya itu keadaan insolventi. Apa itu insolventi?
ada satu keadaan di mana debitur itu sudah benar-benar pilot dan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Nah ini. Jadi kalau debitur itu udah benar-benar dia nggak bisa lagi membayar kewajiban utang-utangnya, maka kita akan masuk ke dalam keadaan insolventi. Artinya apa? Di sini lihat dia punya harta pribadi nggak? Kalau dia punya harta pribadi dan kesalahan tersebut terjadi karena artinya di sini ya kan ada penyalahgunaan wewenang pribadi, sita hartanya. Kalau nggak ada, ya ada insolventi. Ya kan? Artinya apa? Ya kan? Ya bahasanya itu dihanguskan lah, ya kan? Dipeti eskan begitu. Tapi nggak gampang untuk masuk ke dalam keadaan insolventi ini. Keadaan insolventi ini hanya terjadi suatu yang hal yang benar-benar luar biasa. Misalnya tsunami begitu kan. Insolventi udah nggak bisa lagi dia, benar-benar dia nggak punya aset lagi. Gimana mau bayar utang, aset aja nggak ada. Nah itu ya. Dan itu harus ada putusan pengadilan. Next. Next. Pak Tinton, next. Nah, ada pertanyaan menarik. Dapatkah kita memailitkan BUMN? Nah, ini lagi hit nih sekarang nih. Karena Garuda gitu kan. Garuda kan rugi terus nih. Bisa nggak kita memailitkan BUMN? Boleh. Ya kan? Nggak ada bedanya. Ya kan, kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik nggak ada kayak ini. Ya. Dan dalam pengaturan tentang BUMN sendiri dimungkinkan terjadi kepailitan bagi BUMN baik Persero maupun Perum. Walaupun sampai sejauh ini belum ada BUMN yang dinyatakan pilot. Hampir pilot banyak, tapi dinyatakan pilot belum ada. Ya kan? Nah, begitu. Yang ada apa? Dilebur. Begitu udah mau bangkrut, dilebur dia. Atau begitu udah mau bangkrut, ya kan suntik modal. Nah, itu BUMN. Nah, belum ada. Next. Ancaman pidana bagi pengurus PT. Nah, ya pengurus PT itu jadi perusahaan terbatas itu, ya kan? Dalam kepailitan apabila hakim memutuskan suatu perseroan akan dijatuhi hukuman pidana, maka perseroan tersebut akan dijatuhi hukuman pidana, betul. Ya. Jadi kalau misalnya ya kan pengurus PT itu bisa dia ya kan kena ancaman hukuman pidana apabila apa? Ternyata dia menyalahgunakan ya kan? Dia menyalahgunakan ya kan atau dia tidak menyelesaikan putusan pengadilan. Jadi kalau udah ada putusan pengadilan tentang pilot ya kan, dia harus jalankan. Begitu dia nggak jalankan putusan pilot dari pengadilan, ya kan, pidana pengurus ininya. Pengurus PT atau komisaris perseroan tersebut pidana. Ya, next. Next. Ya. Sudah selesai ya Pak ya? Oke. Sudah selesai ya Pak Tinton, materi saya? Halo? Sudah selesai, Pak. Ya. Oke, sudah selesai. Baik. Kita masuk ke tanya jawab ya Pak Tinton ya. Oke, ini udah banyak yang bertanya sih Pak ya, udah cukup Ya, banyak. saya break 2 menit boleh? 2 menit saya break. Boleh 2 menit ya. Oke, saya break 2 menit ya, sebentar ya. Oke. Oke teman-teman, mau infoin dulu sambil nunggu Pak Febri bahwa nanti nama yang tertulis di sertifikat adalah nama yang teman-teman tulis waktu registrasi ya. Jadi waktu registrasi di sistem pembayaran, nah itu nama yang akan tertulis di dalam sertifikat gitu. Sementara link absensi adalah untuk absensi aja ya, untuk keperluan Pak Febriansyah mungkin ya, untuk memastikan teman-teman memang hadir atau menonton rekamannya gitu. Buat teman-teman yang bertanya nih ya, kira-kira mau buka audio atau dibacaan aja? Oke. Halo, Pak Halo Tinton. Pak Febri, sudah. Oke, silakan. Jadi, Apa pertanyaan Pak? Apa pertanyaan Pak? pertanyaannya, oke, kita mulai dari yang pertama Pak ya. Ya. Oke, pertanyaannya dari Prasetya Budi Atmojo ingin bertanya, bagaimana caranya menggagalkan proses pilot? Apakah bisa digagalkan? Oke. Saya jawab dulu, langsung saya jawab dulu satu-satu ya Pak. Boleh, Jadi gini, boleh. bagaimana cara menggagalkan proses pilot? Jadi begini,
bahwa si debitur kalau dia ingin menggagalkan proses pilot yang diajukan oleh kreditur, dia harus membuktikan kepada pengadilan atau hakim bahwa dia mampu untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Dia mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Bisa misalnya dia menunjukkan bahwa oh saya punya kok deposito misalnya. Saya punya kok aset ya kan. Saya punya kok usaha sekarang ini yang sedang berjalan, ada piutang yang tinggal ditagih. Begitu nanti piutang tersebut selesai tertagih ya kan, uangnya langsung bisa saya gunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Artinya dia bisa memberikan bukti-bukti kepada hakim bahwa dia mampu untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Itu ya kan bagaimana cara untuk menggagalkan proses pilot. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Prasetyo. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Yoga Pratama. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh kreditur jika kepailitan ditolak karena harta pilot tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya? Nah begini ya kan, justru kalau misalnya harta pribadi tidak cukup, ya kan pengadilan nanti begini. Kenapa dipilotkan? Pertama kan gitu. Jadi nanti kan begitu debitur digugat untuk pilot ya kan, maka nanti kan diselidiki oleh hakim pengadilan. Kenapa debitur ini bisa digugat pilot? Oh dia nggak sanggup bayar hutang. Kenapa dia nggak sanggup bayar hutang? Apa masalahnya? Ya kan. Lalu kemudian berapa aset dia? Kalau dia kurang, ya kan artinya ini ada pengelolaan yang nggak benar. Kalau misalnya ada pengelolaan yang benar, ini ada nggak terkait dengan misalnya di sini penyalahgunaan yang dilakukan oleh ya kan direktur atau komisarisnya. Kalau memang ada, sita harta pribadi daripada direksi atau komisaris perseroan tersebut. Artinya apa? Begitu hakim memutuskan proses pilot, maka hakim sudah bisa di sini menilai bahwa dengan menjual aset-aset daripada debitur tersebut, maka seluruh kewajiban daripada kreditur bisa di sini terselesaikan. Ya kan? Nah itu. Kalau ternyata misalnya nggak cukup untuk melunasi pelunasan hutang, ya kan? Dilihat harta pribadi daripada harta pribadi daripada presiden, direksi dan komisarisnya, ya kan? Ya kan? Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang di situ, sita harta, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi hakim tidak serta-merta artinya di sini ya kan menyetujui atau tidak menyetujui ya kan permohonan pilot. Dia lihat dulu, dia selidiki dulu. Kalau sudah pilot berarti harus bisa dibayar dengan aset. Kalau nggak bisa dibayar dengan aset berarti jangan dipilotkan dulu, PKPU dulu. Berikan mereka kesempatan 270 hari untuk apa? Untuk bisa membayar ya kan semua kewajiban-kewajiban hutang piutangnya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Febri. Jadi walaupun bentuknya itu PT gitu ya, perusahaan direksinya itu tetap bisa dikejar juga Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Apabila bisa dibuktikan oleh pengadilan bahwa ya kan pengelolaan perusahaan tersebut ya kan di sini ada ada mismanagement atau ada di sini penyalahgunaan wewenang, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Oke. Iya. Baru tahu itu Pak. Kirain kalau udah perusahaan tuh udah langsung Oh, langsung jadi hanya hartanya sudah dipisah langsung gitu, Pak. iya Enggak, terpisah. Pak. Kalau harta yang artinya memang dipisah langsung itu kalau dia pengelolaannya itu benar, Pak. Kalau pengelolaannya enggak benar ya kan dan terjadi kerugian itu kan harus dicek dulu. Jangan-jangan kerugian tersebut kenapa? Karena pengelolaannya enggak benar. Aset perusahaan ternyata dijadikan aset pribadi. Sehingga akhirnya perusahaan enggak punya aset padahal punya utang banyak ya kan perusahaan enggak mampu untuk bayar utang. Nah, itu. Enggak bisa, Pak, gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Oke. Hmm. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Yoga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Assalamualaikum dari Rizka Waalaikumsalam. Amelia. Pak, saya mau bertanya apakah sanksi administratif berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Kalau misalnya iya, apa tuh dasar hukumnya? Terima kasih. Jadi begini. Tidak ada yang artinya di sini ya kan, tidak ada di sini yang artinya didahulukan atau tidak didahulukan. Justru yang paling harus didahulukan itu pertama adalah apa? Utang-utang dari pihak ketiga. Ya kan?
utang-utang dari pihak ketiga, lalu utang-utang pajak. Makanya ya kan pada saat nanti keputusan ya kan putusan apa tuh namanya pilot itu di apa tuh namanya di sini diputuskan ya kan, lalu kemudian aset-aset tersebut dijual ya kan, kurator artinya di sini menjual atau mengelola aset-aset perusahaan tersebut ya kan, maka semua ya kan kewajiban baik kewajiban pajak, kewajiban denda, kewajiban sanksi administratif termasuk juga ya kan kepada piutang pada pihak ketiga segala macam semua harus bersama-sama ya kan diselesaikan. Nggak boleh ada di sini artinya ini duluan, ini duluan. Nah, nanti timbul kecemburuan nanti. Nah, itu tadi saya bilang begitu kan. Akhirnya nanti apa? Mana dasar hukumnya? Ya kan harus si A dulu kenapa nggak saya? Ya kan? Mana dasar hukumnya? Nah, nanya kayak gitu kan semuanya kan. Ya kan? Nggak ada. Jadi ya itu tadi. Ya kan saya katakan sama haknya. Semua kreditur, semua pihak yang artinya memiliki urusan dengan si debitur yang sudah dijatuhkan pilot tersebut, ya kan? Nah itu sama haknya, harus mendapatkan haknya. Karyawannya juga dapat haknya, pesangonnya dan segala macam. Nggak boleh itu di belakang-belakangin, ya kan? Semua sama, prioritasnya sama, Oke. ya. Jadi walaupun negara gitu, misalnya utang pajak itu tidak diprioritaskan juga tuh Pak? Sekarang Atau beda? begini, kalau misalnya kita bicara pajak dan lain sebagainya, ya kan, krediturnya juga penting kan? Hutang kreditur juga penting kan? Nah, gitu. Oke. Artinya kenapa? Ya kan, artinya apa? Nanti kan dibagi. Nanti, ya kan? Nanti dibagi semuanya. Artinya misalnya contoh, ya kan? Ya, dari pengelolaan aset itu, ya kan? Pengelolaan aset, hutang itu misalnya dapat nilai misalnya 1 miliar, misal. Ya kan? Oh, ya kan? Sedangkan utangnya ini total misalnya 1,5 miliar, ya kan? Nah, misalnya contoh gitu. Ya udah dibagi dulu nih. 1 miliarnya pakai persentase. Yang bisa dibayar sekian 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 Hmm. sekian dulu, misalnya begitu kan. Nah, nanti sisanya si kurator cari lagi, tapi biasanya kurator nggak begitu kerjanya. Kurator biasanya nanti ngelihat, dihitung sama kurator. Berapa sih kewajiban seluruhnya debitur yang pilot ini? Berapa kewajiban seluruhnya? Oh, 1,5 miliar misalnya. Ya kan? Lalu kemudian dilihat nilai asetnya segala macam, dijual. Sampai nanti sudah cukup 1,5 miliar baru dibagi. Nah, seperti itu. Makanya ada waktu kan, dikasih waktu. Gitu loh, Oke, ya. oke. Itu Jadi kalau udah walaupun pilot. negara pun nggak diprioritasin Oh ya, nggak tetap boleh, nggak setara boleh. gitu Kalau Pak ya? negara, iya kalau negara bilang saya pengen didahulukan, apa bedanya negara sama rakyat? Hmm. Ini kita ada pertanyaan. Ya kan, kenapa dia harus lebih dulu, kenapa saya enggak? Kan Hmm. gitu kan. Iya nggak boleh, semua haknya sama. Semua haknya sama. Negara punya hak, rakyat juga punya hak, warga negara punya hak, kreditur punya hak. Ya kan, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Rizka Amelia. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Ali atau Ali. Selamat sore, izin bertanya. Dalam proses kepailitan perusahaan asuransi, adakah peran kurator sebagai pengawas dan pemberes kepailitan perusahaan asuransi tersebut? Ya pasti dong, kurator itu memang harus membereskan. Artinya misalnya gini, perusahaan asuransi dipilotkan, ya kan? Dia lihat dulu hak-hak nasabah, ya kan? Karena kalau asuransi ini kan sama seperti kita contoh misalnya begini ya, asuransi ini kan begini. Asuransi itu kan bukan seperti deposito yang artinya kita pada saat akhir periode kita itu selesai kita dapat hak kita apa tuh uang kita kan enggak. Asuransi itu kan gini, saya bayar premi, kalau saya sakit saya akan dapat manfaat. Kalau saya nggak sakit, ya kan, ya artinya apa? Itu pembayaran premi saya kan gitu. Itu asuransi. Itu dulu pahami dulu. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, kecuali misalnya dia ya kan di sini asuransi tapi diikut juga misalnya apa itu namanya unit link seperti itu, misalnya asuransi plus investasi dan lain sebagainya, ya kan. Ketika proses perusahaan asuransi apa itu namanya pilot, ya kan, peran kurator itu mengawasi, membereskan. Misalnya contoh kewajiban dia pada pihak ketiga misalnya kepada perusahaan reasuransi, kewajiban dia kepada karyawan, kewajiban dia untuk pembayaran pajak, kewajiban dia misalnya untuk ya kan di sini dia berhutang kepada pihak ketiga ya kan untuk penambahan penyuntikan modal dan lain sebagainya begitu kan. Artinya peran kurator memang sebagai pengawas pemberes kepailitan. Kurator itulah yang artinya ditunjuk oleh pengadilan untuk membereskan. Nah, gitu kan ya. Oke. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Kak Nur Ali. Selanjutnya ada dari Jordi Saputra. Saya ingin bertanya Pak, apa yang bisa dilakukan oleh kreditor jika kepailitan ditolak karena harta pilot tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya?
Selain Oke. pengajuan kepilotan baru. Oke. PKPU, Mas. Jadi oke, ya kan? Kepilotan saya itu gugatan pilotan saya ditolak. Oke, tapi PKPU karena saya kan artinya punya uang yang nggak bisa dibayar sama itu ke debitur. PKPU, minta PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Maksimal 270 hari utang saya harus bisa dibayar setelah jatuh tempo. Kan Oke. gitu. Artinya mungkin di sini hakim bilang dia nggak usah perusahaan ini nggak usah dipilitin, mampu kok perusahaan untuk bayar atau perusahaan ini masih punya prospek kok untuk bisa berkembang. Oke, nggak ada nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan kata si kreditur. Kalau misalnya gugatan saya untuk mempilotkan itu ditolak nggak apa-apa, tapi utang saya bayar, gitu kan? Maksimal 270 hari. Kalau 270 hari dia nggak mampu lagi, ya harus nggak ada alasan lagi hakim untuk misalnya ya kan menolak, harus menyetujui. Karena udah benar-benar nggak mampu udah dikasih kesempatan PKPU kok gitu. Ya. Oke. Jadi setelah 270 hari itu, setelah dikasih kesempatan, kalau belum mampu juga ya dipilotin itu, tutup gitu. Iya, pilotin kan diberikan kesempatan, udah diberikan kesempatan 270 hari maksimal. Dan sekali aja Pak itu kesempatannya. Iya sekali aja Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh nambah lagi. Misalnya, nambah lagi 270 hari lagi dong gitu. Oh nggak bisa, nggak boleh Pak. Nggak ada hukumnya tuh Pak, nggak ada undang-undangnya Pak. Jadi 270 hari maksimal. Maksimal ya, oke. Ini Iya. lanjutan dari Jordi Saputra juga pertanyaannya. Iya. Bagaimana kedudukan hukum debitor setelah pilot dalam mengelola harta sisa kepilotannya setelah dibayarkan kepada kreditor? Apakah mungkin seorang debitor dapat dijatuhi keputusan pilot 2 kali pada masa yang akan datang? Nggak bisa, sekali aja putusan pilot sekali. Kan kalau udah putusan pilot, perusahaan itu tutup. Perusahaan Ya, ditutup. Kalau ada sisa, dipulangin. Misalnya contoh, seluruh kewajibannya si debitur setelah dinyatakan pilot, perusahaan ditutup, perusahaan dipilotkan, dibangkrutkan, ya kan, seluruh kewajibannya 1,5 miliar, oke. Dijual seluruh aset yang dia miliki, dapat misalnya dari penjualan aset tersebut 1,8 miliar misalnya, ya kan, 1,5 miliar seluruh biaya-biaya tadi itu, kewajiban dia segala macam itu 1,5 miliar, bayar lunasin. Ada sisa 300 juta, ya kan, ya udah bayar pajak, udah bayar denda, udah bayar apa itu namanya di sini honor kurator, tetek bengek segala macam, biaya pengadilan dan lain sebagainya, ada sisa 300 juta. Ya pulangin. Haknya debitur. Nggak bisa lagi ditahan. Kan perusahaannya udah tutup. Boleh nggak 2 kali? Ya nggak bisa lagi. Kan nanti pada saat dipilotkan itu semua hutangnya dihitung. Semua hutangnya dilihat. Baik hutang yang artinya di sini diadukan untuk apa itu namanya oleh si kreditur ataupun yang tidak diadukan. Semua kewajibannya dihitung. Jadi dia baru disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa perusahaan itu tutup setelah seluruh kewajibannya 100% beres, selesai. Jadi nggak ada lagi namanya 2 kali pilot, nggak ada. Untuk satu perusahaan yang sama nggak ada. Oke. Ini kan nggak bisa tutup 2 kali karena kalau tutup kan sekali aja tuh Pak. Tapi bisa Sekali nggak sih aja. dia berdiri lagi tuh bisa nggak Pak? Bagaimana Pak? Perusahaan yang sama itu bisa berdiri lagi nggak Pak? Kalau perusahaan yang sudah dipilotkan mau berdiri lagi dengan nama yang sama nggak bisa Pak. Tapi Nggak kalau bisa. misalnya dia mau buat perusahaan baru, orang-orangnya masih orang-orang itu ya monggo, silakan ikutin aturan. Tapi kalau perusahaan yang sudah tutup, sudah pilot, sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan mau buka lagi, ya kan, dengan apa itu namanya nama yang sama, bentuk yang sama, ya kan. Apalagi kalau orang-orang yang sama juga nggak bisa, Pak, kan udah dipilotin. Kalau dia mau Oke. ya itu tadi orang-orang tersebut ya kan gabung lagi, ya kan, kumpulin modal lagi, bikin ajukan permohonan perusahaan lagi dengan nama yang berbeda. Nama lama udah pilot, Pak. Jadi yang di blacklist itu cuman perusahaannya aja ya, orang-orang itu masih bebas aja untuk berusaha lagi gitu Pak. Orang-orang yang artinya ya kan sudah pernah bangkrut itu yang tidak boleh itu dia jadi komisaris, Pak. Jadi komisaris nggak boleh, ya kan. Apalagi jadi komisaris di BUMN. Karena ada aturan dari OJK untuk menjadi komisaris adalah orang tersebut tidak pernah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Itu kalau mau jadi komisaris, Pak. Oh, jadi tetap ada efeknya di level individu Pak. Ada efeknya, ada ibaratnya ada apa tuh namanya, ada lukanya itu Pak, ada lukanya, pasti akan ada bekas lukanya. Artinya apa? Waduh. Orang yang sudah misalnya seorang komisaris yang sudah atau direksi yang sudah pernah perusahaan yang dia pimpin tersebut dinyatakan pilot, maka dia tidak boleh lagi jadi komisaris Pak, nggak boleh. Waduh. Iya, karena Ternyata dianggap itu dia udah gagal. kebawa terus Pak ya ternyata Iya, ya. ke bawah Pak, seumur hidup dia nggak bisa lagi Pak. Apalagi mau jadi komisaris BUMN nggak bisa lagi dia. Wah. Ya kan, nggak bisa lagi dia.
Berarti emang harus hati-hati banget ya dalam menjalankan Harus perusahaan, hati-hati Pak. banget, Pak. Makanya kalau udah pilot itu kan dianggap sebagai kiamat kalau bagi perusahaan, Pak. Perusahaan itu kan kiamatnya itu kalau udah dinyatakan pilot sama pengadilan. Artinya apa? Perusahaan lagi jalan bagus-bagus, tiba-tiba dipilot kan semuanya kan harus berhenti. Ya kan harus berhenti operasional semuanya. Dan kemudian ya kan pengurus-pengurus perusahaan tersebut dianggap cacat. Dianggap tidak bisa mengelola perusahaan. Kan begitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Jordi. Terima kasih Pak Febri jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya Pak dari Anggi Lerian. Izin bertanya, apabila di pengadilan negeri hutang yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana ternyata telah terbukti ada, dapatkah debitur dinyatakan pilot melalui pengadilan niaga setelah proses di pengadilan negeri? Mas, pihak pilot itu di pengadilan niaga, Mas. Pengadilan Pilot niaga. itu di pengadilan niaga. Ya, Ini kayaknya harus Mbak deh, dipahami Mbak. dulu. Ya, jadi gini, ya kan, kalau di pengadilan negeri ada hutang piutang itu namanya bukan pilot, itu dia mau apa tuh artinya gini, ada orang berhutang, ya kan, kemudian ya kan ada persoalan hutang piutang yang kemudian tidak diselesaikan, masuk kepada ranah perdata itu ke pengadilan negeri, tapi tidak menyangkut pilot. Pilot itu sudah bicaranya itu pengadilan niaga, ya kan. Jadi kalau misalnya ya kan di sini ya kan mau membuktikan pilot harus ada bukti-bukti, ya kan, harus ada bukti-bukti, ya kan, gitu loh. Ya, kalau tidak bisa dibuktikan, bukti itu kan faktual ya kan. Kalau secara sederhana aja, ya kan artinya enggak apa tuh buktinya enggak ada, bagaimana mungkin kita bisa faktual? Jadi harus ada faktual bahwa memang ada hutang piutang yang tidak mampu dibayar. Kenapa tidak mampu dibayar? Itu tugasnya hakim nanti untuk meneliti. Ya kan, ternyata bukan nggak mampu kok, cuman minta waktu misalnya seperti itu kan gitu. Jadi kalau untuk urusan pilot ini pengadilan niaga bukan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu ngurusin urusan perdata. Kalau urusan perdata hutang piutang pengadilan negeri. Tapi kalau udah pilot membangkrutkan perusahaan itu harus pengadilan niaga. Jadi kalau misalnya debitur dinyatakan pilot melalui pengadilan negeri setelah proses pengadilan negeri, ya kan bisa nggak? Ya harus bikin ini aduan baru, nggak bisa langsung. Misalnya saya kalah, saya menggugat, ya kan, misalnya saya menggugat Mr. X, saya punya hutang piutang sama Mr. X, ya kan, saya gugat di pengadilan negeri karena ternyata dia menyalahi isi kontrak. Saya ngutangin Mr. X. Mr. X ini saya utangin sama 1 miliar. Jangka waktunya 3 bulan. Bunganya 10%. Setelah 3 bulan ternyata Mr. X ya kan nggak bisa bayar. Bunga dan kewajiban. Saya kasih waktu. Ya kan. Nggak bisa bayar juga. Pakai jalur negosiasi, mediasi, arbitrase. Ternyata nggak bisa ketemu jalan tengah. Ya udah. Saya adukan ke pengadilan negeri. Ya kan. Nah, itu kalau saya mau ngajukan ke pengadilan negeri, kenapa? Atas dasar ya kan di sini ya kan ya menyalahi isi kontrak, melanggar isi kontrak. Itu pengadilan negeri. Ya. Tapi kalau ke pengadilan niaga ya kan bahwa di sini ada ya kan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik perorangan maupun ya kan badan hukum ya kan yang telah jatuh tempo. Jadi itu telah jatuh tempo dan nggak bisa dibayar, ya kan? Ada hutang piutang yang telah jatuh tempo dan nggak bisa dibayar, ya kan? Dan nggak bisa saya sendiri. Ingat, kalau perdata bisa saya sendiri. Saya punya hutang, misalnya saya menghutangkan PTX, ya kan? Saya sederhana aja, saya menghutangkan PTX berutang sama saya 1 miliar. Pak Febri utang dong 1 miliar. Saya mau misalnya mengembangkan usaha saya. Boleh, ayo kita bikin kontrak. Ya kan, ternyata ya kan 3 bulan ya bunga 10%. Setelah 3 bulan ternyata nggak bisa dibayar hutang saya, ya kan. Saya sudah negosiasi, mediasi dan segala macam nggak bisa jalan, nggak bisa terbayar, ya udah saya adukan ke pengadilan negeri secara perdata bahwa PTX sudah melanggar kontrak hutang piutang. Tapi kalau di pengadilan niaga, di pengadilan niaga untuk pilot, saya nggak bisa sendiri. Bisa jadi PTX itu berutang bukan sama saya. Berutang misalnya kepada 10 orang yang lain juga. Nggak bisa saya sendiri yang mempilotkan. Harus apa? Minimal setengah daripada yang artinya punya kreditur ya kan dari PTX tersebut harus bersepakat. Yuk, saya punya itu PTX itu berutang sama saya. Iya, Pak Febri, saya juga berutang sama saya. Ada 10 orang.
Yang sepakat misalnya untuk nagih ya kan 5 orang jalan. Karena yang 5 bilang udahlah tunggu kesempatan dulu, kasih kesempatan bla 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 segala macam. Tapi yang 5 orang ini kekeh, nggak bisa. Ini udah jatuh tempo. 5 orang itu bersama-sama. Boleh setengah daripada jumlah kreditur itu. Makanya mempilotkan itu ada syarat, nggak bisa langsung mempilotkan aja. Kalau cuman kita sendiri pengen nagih utang, masuk ke pengadilan negeri, masuk ke ranah perdata. Ya kan? Tapi kalau misalnya mau mempilotkan, kita masuk ke ranah pengadilan niaga. Dan nggak bisa kita sendiri, setengah daripada kreditur yang ada yang sah. Dengan 2/3 dari setengah tersebut setuju. Ya kan? Nah, ya kan? Atau ya kan setengah daripada kreditur tersebut mewakili 2/3 hutang piutangnya si debitur. Gitu loh. Jadi beda, harus dibedakan ya Anggi ya. Harus dibedakan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, menarik juga nih Pak ke pengadilan negeri dan lain sebagainya. Apakah kalau yang pinjaman online tuh yang dilakukan oleh individu itu Pak ya, itu apakah dilaporkan ke pengadilan negeri juga atau? Pengadilan negeri Pak kalau itu Pak. Kalau misalnya tentang apa itu pinjaman online segala macam itu pengadilan negeri Pak. Kalau misalnya saya misalnya gini, saya meminjam kepada ya kan pinjaman online. Lalu kemudian saya tidak mampu membayar, ya kan? Maka terus kemudian saya diteror sama debit kolektornya. Saya ngadu ke pengadilan negeri. Itu pidana, Pak. Oh, Tapi itu kalau malah pidana misalnya tuh. itu pidana udah, Pak, karena saya nggak bayar. Saya kabur, ya kan? Tapi kalau saya bisa menunjukkan bahwa saya nggak bayar karena saya punya ini, tapi saya lapor sebelum jatuh tempo, maksudnya perdata, Pak. Tadi saya bayar denda. Tapi kalau saya nggak lapor, tiba-tiba pas jatuh tempo, ya kan baru apa tuh namanya saya lapor ya terlambat. Pidana itu masuknya Pak. Jadi kalau misalnya Anda tidak mampu membayar hutang piutang sebelum jatuh tempo lapor. Lapornya kemana tuh Pak? Lapornya itu yang pertama ke pengadilan bahwa saya ya kan nyatakan diri saya sebagai pilot. Saya punya hutang dengan ini, dengan ini, dengan ini. Saya tidak mampu membayar. Tolong dong difasilitasi, dimediasi. Nanti dilihat. Kenapa dia nggak bisa bayar? Apa alasannya? Dia punya aset atau enggak? Nah, itu segala macam. Minta waktu nanti. Seperti Itu itu. berapapun jumlah hutangnya itu Pak? Apa? Berapapun jumlah hutangnya tuh Wah, bisa? utang itu mau utang 1 rupiah atau 1 miliar semuanya sama kedudukannya di dalam hukum. Ya, 1 miliar atau 1 rupiah itu sama kedudukan dalam hukum. Hukum tidak melihat nilai, tapi melihat di sini daripada locus delicti serta perilaku, tindakan, ya kan. Nah, gitu loh. Daripada objek ya kan hukum tersebut, ya kan. Bukan masalah 1 rupiah atau 1 miliarnya. Anda menggelapkan 1 rupiah dengan Anda menggelapkan 1 miliar semuanya penggelapan disebutnya Mas. Anda tidak bayar utang 1 rupiah, tidak bayar utang 1 miliar ya kan. Artinya apa? Anda menyalahi kontrak kan gitu. Oh, jadi kalau misalnya emang lagi kebetulan ada yang meminjam online gitu dan kebetulan lagi nggak bisa bayar gitu, Nggak bisa prosesnya itu bayar ya kan. langsung ke Iya, pengadilan negeri aja gitu Pak? sebelum jatuh tempo ya kan Oh. laporkan. Sebelum jatuh tempo laporkan. Ya kan koordinasi dengan tapi koordinasi juga dengan pinjaman online tersebut. Koordinasi kan dengan pinjaman online tersebut. Minta ya kan di sini dimediasi oleh pengadilan. Minta dimediasi ya kan gitu loh. Minta dimediasi tapi harus dilakukan sebelum jatuh tempo. Jangan baru dilakukan setelah jatuh tempo. Ini yang kadang-kadang terlambat. Orang-orang sebelum jatuh tempo ya kan nggak ngalpor, begitu udah jatuh tempo, udah dikejar-kejar debit kolektor, baru nangis-nangis. Nah itu yang salah. Solusinya kalau udah nangis-nangis gimana tuh Pak? Ya kalau udah nangis-nangis karena minta PKPU, minta penundaan kewajiban pembayaran utang. Kalau memang dia masih mampu, Oh. Dan itu masih tetap mampu. kalau individu pun juga Bisa. dapat 270 hari Pak? Iya, mau dia orang atau pembadan hukum maksimal segitu. Kalau enggak ya sita, harta bendanya disita. Gitu. Minimal 45 hari, maksimal 270 hari. Gitu, Mas. Oke. Oke. Nah ini dari Kak Prasetyo kayak ini ya, akunnya dingin-dingin dimandiin namanya. Itu pilot ini tidak bisa digagalkan ya Pak? Hanya bisa diundur waktunya? Kalau udah dinyatakan pilot oleh pengadilan nggak bisa digagalkan lagi. Kalau sudah dinyatakan pilot oleh pengadilan nggak bisa digagalkan lagi. Diundur juga nggak bisa, kan maksimal udah 270 hari. Misalnya apa? Sorry itu pakai PAU. Tapi kalau misalnya sudah pilot, ya kan si kurator sudah bekerja. Kurator itu bekerja maksimal 90 hari malahan dia.
ya kan, si kurator itu. Jadi kalau udah dinyatakan pilot nggak bisa lagi. Kan udah saya bilang, begitu sudah dinyatakan pilot maka perusahaan tersebut sudah tutup, nggak bisa beroperasi, nggak boleh lagi beroperasi, nggak boleh lagi melakukan kegiatan operasional usaha, ya kan. Jadi kalau mau digagalkan ya sebelum ada putusan pengadilan, minta PKPU, kan gitu, ya. Oke, Jadi ini nggak bisa lanjut lagi diundur-tunda. masih dari Kak Prasetyo, Pak. Kenapa Kenapa BUMN BUMN bisa bisa melebur kasus melebur? pilotnya? Mm-mm. Ya, karena kalau misalnya gini, BUMN itu kan punya negara, pemiliknya satu pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya BUMN tersebut sudah rasa-rasanya ada mau pilot, sebelum benar-benar diputuskan pilot, tapi pemerintah mengatakan bahwa jangan dipilot dulu deh, dia suntik modal kan bisa pemerintah, dia bisa suntik modal, gitu loh. Atau kalaupun dia apa tuh namanya mau melebur, dia tinggal lebur kan gitu, ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena BUMN punya pemerintah, jadi pemerintah bisa nyuntik modal. Pemerintah punya uang. Beda dengan perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta kadang-kadang pemiliknya mungkin nggak punya uang lagi. Nggak bisa dia nyuntik modal. Nah, bisa nggak melebur? Perusahaan swasta juga bisa melebur kok. Makanya ada yang namanya itu apa itu namanya di sini merger itu kan. Bisa di merger ya kan, bisa diakuisisi kan begitu. Bisa juga bukan hanya BUMN. Saya punya perusahaan saya sudah kayaknya operasionalnya nggak bagus lagi nih. Saya juga nggak punya modal lagi, ya kan. Udah saya bilang sama Pak Tinton, udahlah kita merger aja Pak, atau beli aja perusahaan saya Pak. Perusahaan saya ini walaupun udah rugi segala macam, tapi masih punya aset Pak, masih punya artinya di sini pelanggan Pak, potensial Pak, bisa memperbesar usaha Bapak. Udah Pak, saya jual aja perusahaan saya sama Bapak. Ini izinnya segala macam semuanya. Perusahaan Bapak jadi besar, modalnya jadi makin gede, ya kan? Ah, seperti itu. Merger aja kita Pak. Ah, tapi semua saham punya Bapak nggak apa-apa. Beli aja saham saya Pak berapa? Kan gitu. Jadi bukan hanya BUMN, swasta juga boleh. Ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Prasetyo ya. Kemudian dari Kak Desi Ervika. Apakah perusahaan yang telah dinyatakan pilot masih bisa melakukan perubahan anggaran dasar perseroan? Ya nggak bisa lah. Bagaimana mau dirubah lagi? Orang udah ditutup, udah dibubarkan kok. Kok mau Oke, dirubah? Perusahaan yang sudah dipilotkan itu udah dibubarkan. Udah bubar. Kalau dia mau bukan berubah anggaran dasar, ya bikin anggaran dasar baru, perseroan baru. Orang dibikin perusahaan baru boleh. Tapi cacat. Ya kan biasanya kalau misalnya perusahaan sudah pilot, pemiliknya itu nggak lagi jadi direksi sama komisaris. Pendirinya itu udah di belakang layar aja. Yang maju misalnya anaknya, istrinya, atau orang kepercayaannya seperti itu. Karena dia nanti ditolak nanti sama OJK, ya kan? Atau nanti ditolak dia sama Kemenkumham, ini direksi sama komisarisnya pernah gagal ini. Nah, udah punya blacklist. Nah, itu. Jadi dia nyuruh orang lain. Kan gitu. Jadi nggak bisa lagi, ngapain dirubah-rubah lagi, orang udah tutup perusahaannya kok. Bikin perusahaan baru. oke. Jadi itu salah satu tipsnya ya, bisa Iya. pakai anaknya atau orang kepercayaannya ya, untuk Iya, memudahkan anaknya, perizinan istrinya, selanjutnya ya. suaminya, orang percayaannya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Febri jawabannya. Mudah-mudahan jelas ya Kak Desi. Kemudian dari Kak Angger Bintang, izin bertanya, jika kepalitan ditolak oleh pengadilan, apa yang bisa dilakukan oleh kreditor? Atau alasan apa yang bisa membuat kepalitan itu ditolak oleh pengadilan? Ya kalau misalnya ditolak sama pengadilan artinya apa? Ya kan, debiturnya bisa bayar utang, malah enak. Kalau ditolak sama pengadilan berarti pengadilan cuma menyatakan bahwa apa? Debitur kamu nggak apa-apa, kamu nggak saya pilotkan, tapi kamu bayar utang itu. Ya kan gitu. Justru kalau misalnya pilot ditolak berarti apa? Berarti perusahaan itu masih dianggap mampu oleh pengadilan masih untuk bayar utang. Itu aja. Kalau pilot ditolak berarti hakim masih menganggap bahwa perusahaan tersebut masih bisa, masih mampu, masih dapat, masih punya potensi untuk bisa membayar hutang. Itu aja. Kalau perusahaan tersebut memang sudah benar-benar nggak bisa lagi membayar hutang, pasti dipilotkan. Itu aja. Simple. Ya. Alasan apa yang bisa membuat kepilotan ditolak oleh pengadilan? Alasannya karena masih mampu bayar hutang. Nah, dengan demikian apa masuknya? Kalau misalnya ditolak, kepilotan ditolak, maka langsung otomatis masuknya itu ke PKPU, Mas. Tenang aja. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Malah lebih enak, jelas. Minimal 45 hari, maksimal 270 hari. Ya kan? Ah, begitu. Begitu 270 hari itu nggak bisa lagi bayar utang, tetap nggak bisa bayar utang, udah langsung otomatis. Ya kan? Pilot.
Kan gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi malah kepailitan itu sebenarnya berita yang menyenangkan buat kreditor gitu Pak ya. Karena jadi bisa terbayar lah Iya. ibaratnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yoga lagi. Izin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa dasar hukumnya dari PKPU? Mengapa penyelesaian utang di pengadilan niaga lebih sering dengan pilot ketimbang dengan PKPU? Apakah emang ini bermanfaat bagi kreditur dan debitur? Iya. Dasar hukumnya apa ya? Dasar hukum undang-undang tadi, Dek. Undang-undang tentang pilot dan PKPU tadi yang ada di dalam slide saya itu. Itu dasar hukumnya. Itu undang-undangnya, undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, undang-undang tahun 2004 itu. Itu dasar hukumnya. Mengapa penyelesaian utang piutang di pengadilan niaga sangat sedikit diselesaikan melalui PKPU daripada melalui pilot? Enggak juga, ya kan? Tapi memang artinya pengadilan, ya kan, pengadilan masih melihat bahwa, ya kan, perusahaan itu biasanya dia minta permohonan, tolong jangan pilotkan saya dulu. Kenapa? Saya masih mampu, masih bisa, masih mau coba untuk bisa bayar utang. Kasih saya kesempatan. Ibaratnya, ya kan, berikan saya kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua pun saya sudah gagal, ya sudah, berarti saya nggak mampu, kan gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Artinya biasanya memang hakim itu kan ada unsur kemanusiaan. Karena kalau udah pilot itu kan berarti kan karyawan harus di PHK. Karyawan harus misalnya harus di PHK, harus dibayar pesangonan segala macam, ya kan? Sedangkan perusahaan bilang kasihan lah ini ada yang kerja puluhan tahun. Misalnya gitu. Kenapa harus di PHK? Masih bisa kok ini, ya kan? Masih bisa kami artinya di sini mengupayakan untuk bayar utang, jangan di PHK, kasihan karyawan misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya ini kan unsur hakim kan punya penilaian. Penilaiannya baik objektif maupun ya kan di sini kan rasional. Objektifnya dia ngeliat hukum, rasionalnya dia ngeliat secara kemanusiaan kan gitu. Ya. Kalau pilot itu kan udah tutup benar, udah pokoknya nggak ada ampun-ampun lagi kamu, udah bangkrut. Kan seperti itu. Padahal masih ada, masih bisa, masih mampu. Asal diberikan kesempatan. Kan gitu ya. Oh, oke. Apakah Pak, penyelesaian utang pengen nanya nih Pak, sorry gimana? potong. Tadi kan kalau apa namanya pilot itu biasanya dari kreditor kan yang ngajuin ya. Bisa nggak sih kalau si debiturnya Iya, itu yang masukin, oh saya bangkrut nih gitu, ngajuin saya pilot nih. Gitu. boleh, boleh, boleh. Debitur yang mengen artinya di sini mempilotkan dirinya sendiri. Boleh. Iya. Tapi di sini harus ada dengan RUPS. Oh, itu kenapa RUPS. tuh Pak biasanya kalau kayak gitu? Kenapa kalau Artinya debiturnya yang begini, ngajuin? artinya begini, misalnya ada konflik di internal. Contoh, misalnya ada konflik di internal, ya kan. Terus kemudian misalnya, ya kan, apa itu namanya, si pemilik modal tidak bisa lagi menyuntikkan modal, ya kan, seperti itu, ya kan. Lalu misalnya dia memang punya apa itu sudah ada di sini ide untuk atau niat untuk artinya membubarkan perseroan tersebut, ya kan. Nah, dengan pilot itu kan artinya bisa jelas, ya kan, aset. Karena biasanya perseroan itu kan bukan sendiri, ada beberapa orang kan. Jadi supaya adil, ya kan, di sini, ya kan. Nah, dia pilotkan. Tujuannya untuk apa? Nanti hakim yang mengatur, ya kan, untuk pembayaran kewajibannya berapa, lalu kemudian untuk dibagi kepada masing-masing, ya kan, pemilik modal berapa, kan begitu. Ya, seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke, semoga Apalagi? menjawab ya Kak Yoga ya. Masih ada nih Pak dari Kak Prasetyo lagi, wah ini sering banget bertanya ya Kak Prasetyo ya. Nah ini caranya yang aman saat kita nggak bisa bayar utang tuh kita harus ngapain aja tuh Pak? Maaf Pak, mau bertanya apabila hutang tidak bisa terbayar, bagaimana cara kita menghilang dengan aman? Ya nggak bisa lah, aneh. Kok hutang menghilang dengan aman? Ya nggak bisa, hutang harus dibayar Mas. Nggak bisa. Bagaimana cara kita menghilang dengan aman? Itu namanya nggak bertanggung jawab itu. Nggak bisa, nggak ada itu. Ya, hutang harus dibayar. Ya kan, kalau kamu nggak bisa bayar utang, ya kan, ya kamu bilang, minta waktu, minta apa namanya, tenggang waktu untuk apa itu namanya, artinya di sini minta tenggang waktu untuk apa itu namanya, kamu bisa bayar utang. Kalau kamu kabur, justru kamu kena pidana, nggak bisa. Nggak ada namanya cara menghilang dengan aman gara-gara berhutang, menghilang aman, nggak bisa. Namanya orang berhutang harus bayar. Iya, kadang-kadang. Ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Nurul Aini Makfiro. Adakah contoh kasus penolakan pilot karena produk yang dijual merupakan kebutuhan secara Secara global? global. Ada Telkomsel. Telkomsel Telkomsel. pernah digugat pilot.
Tapi kemudian apa tuh namanya artinya oleh pengadilan digagalkan. Kenapa? Karena kalau Telkomsel dinyatakan pilot ini kan kebutuhan masyarakat umum seluruh Indonesia nih. Ya kan, Telkomsel kan punya langganan, punya konsumen yang enggak 1 juta 2 juta, puluhan juta. Kalau Telkomsel sampai pilot ya kan, waduh, ya kan jasa komunikasi telekomunikasi di Indonesia ini bisa apa itu namanya bubar langsung begitu, langsung kacau, langsung chaos kita. Karena apa itu namanya artinya telekomunikasi itu kebutuhan ada Telkomsel. Kalau seperti itu Pernah. jalan keluarnya gimana tuh Pak? Jalan keluarnya akhirnya di sini ya kan oleh pengadilan PKPU. Jadi Telkomsel diberikan waktu untuk di sini membayar apa itu namanya kewajibannya kepada kreditur tersebut. Diberikan waktu untuk membayar kreditur. Akhirnya apa pemerintah turun tangan karena apa itu namanya itu kan BUMN ya kan pemerintah turun tangan suntikan modal untuk bayar ya kan kewajibannya tersebut. Oke, ini kita tinggal 2 pertanyaan lagi Pak ya, karena waktu. Jadi ini 2 pertanyaan terakhir, setelah ada di bawah ini udah nggak bisa lagi teman-teman, sayang sekali ya. Nih pertanyaan dari Partini Sukartini. Apa sih manfaat perusahaan menyatakan pilot? Kapan dinyatakan pilot dan siapa aja yang berhak mengajukan permohonan pilot? Ini sebenarnya udah agak Tadi kejauh udah juga. saya jelas, tadi kan udah saya jelaskan di apa tuh namanya di slide. Berarti Mbak Partini nggak mau ini nih apa tuh namanya nggak memperhatikan ini, ya kan? Ya, manfaat perusahaan menyatakan pilot itu artinya apa? Agar kewajiban, hak dan kewajiban antara si debitur dan kreditur itu semuanya ya kan di sini terpenuhi itu. Kapan suatu perusahaan dinyatakan pilot? Ketika sudah ada putusan pengadilan. Siapa yang berhak mengajukan permohonan pilot? Boleh debiturnya sendiri, boleh kreditur, boleh si pemilik perusahaan tersebut, boleh. Ya kan 2 pihak boleh, selama memang ada kepentingan, ada urgensinya gitu loh. Ya. Triana nih, apa saja tugas dari seorang kurator atau pengawas? Sudah jelas tadi saya jelaskan di apa tuh namanya di apa itu namanya PowerPoint tadi ya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Banyak itu tugasnya. Intinya adalah dia yang harus menyelesaikan seluruh urusan kepada pihak ketiga dan juga urusan kepada karyawan internal. Dia yang artinya mengelola aset, menjual aset apabila perlu. Tapi harus izin pada hakim pengawas, nggak bisa langsung jual-jual aja. Apakah sama bangkrut dengan pilot? Sama. Tadi kan udah jelasin, sama bangkrut dengan pilot itu. Bangkrut ya pilot. Gitu ya. Bagaimana cara mengatasi pilot? Ya simpel kalau mau mengatasi pilot. Kelola perusahaan dengan bagus. Kelola perusahaan dengan benar. Iya. Gitu loh. Bikin manajemen yang bagus. Terapkan good corporate governance. Ya kan. Ketika apa itu namanya good corporate governance tersebut dilakukan, dijalankan, insya Allah nggak bangkrut. Kan gitu. Bisa bayar kewajiban. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan menjawab semua ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah sampai Ya. di akhir acara nih teman-teman semua. Terima kasih sudah berpartisipasi ya di webinar kita kali ini. Seru banget, banyak banget pertanyaannya hari ini. Iya. Hampir 1 jam kita menjawab pertanyaan nih. Mudah-mudahan teman-teman dapat pencerahan tentang kepilotan. Amin. Alhamdulillah. Dan juga utang ya. Pada dasarnya utang tetap harus dibayar Pak ya. Ya. Jadi Berarti kalau misalnya apa? Gimana Pak? Bisa kabur Pak ya? Iya, nggak boleh kabur Pak. Kalau kabur langsung pidana Pak, dikejar sama polisi Pak. Ya. Oke. Ya. Oke, teman-teman sebelum kita tutup, aku mau ngucapin terima kasih buat partisipasinya. Jangan lupa juga untuk ngisi link absensi di kolom chat sekarang ada, di grup WhatsApp juga nanti ada, dan juga nanti nama yang tertulis di sertifikat teman-teman tuh nama yang teman-teman tulis di registrasi ya saat pembayaran. Jadi kalau untuk absensi ini untuk kepentingan absensi aja. Kemudian nanti kita bakal pilih juga 3 pertanyaan yang tadi sudah teman-teman ajuin itu, 3 pertanyaan terbaik dan nanti dapat giveaway dari kita make up kit senilai 100.000 masing-masing ya buat 3 orang pemenang. Nah sebelum kita tutup, kalau boleh dinyalain dong videonya buat kita foto bareng-bareng dulu sama-sama biar acara webinar kali ini ada foto dokumentasinya. Ya, ada dokumentasinya ya. Ya. Kak Prasetyo mungkin tadi ini, Kak Yoga. Semuanya tolong dong kameranya dihidupin. Ya, Oh, Anggilerian itu cowok ternyata. Pantesan Mas kata Nida. Kirain Mbak. Nida. Buka kameranya, semuanya itu Desi. Ya kan? Ulan. Titin. Ya, buka kameranya.
Syifa. Ya. Oke, kayaknya udah cukup banyak yang ngebuka. Kita siap-siap foto ya. Kita hitung di sampai berapa ya? 200 mungkin. Nggak kebanyakan ya, 3 aja ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, terima kasih Mantap. banyak sudah hadir sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Febri buat Sama-sama. wejangannya Insyaallah. ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar SLA Academy selanjutnya. Jangan lupa buat rangkumannya. Jangan lupa buat rangkumannya untuk tugas ya. Oke. Untuk tugas aspek hukum, buat rangkumannya. Gak usah banyak-banyak, 2 lembar cukup. 2 lembar cukup. Ya. 2 lembar cukup, yang penting poin-poinnya semua. Nanti PowerPoint akan di-share. PowerPoint nanti akan di-share oleh tim SLAA ya. Oke, siap. Recording daripada webinar ini juga nanti akan di-share oleh tim SLAA ya. Siap. Nanti di-share di WA group juga. Nah, ya sertifikat nanti ya kan tanya dengan admin, jangan tanya ke WA saya karena yang tahu SLAA yang cetak ya. Oke. Dapat A nggak nih Pak kalau begitu? Dapat A semua. Dapat A semua. Oke, ya. siap. Asal UASnya bagus. Ya, asal UASnya bagus dapat A. Kalau UASnya jelek ada B. Amin. Oke, amin minimal ya. Oke, siap. Siap. Dadah, assalamualaikum. Mantap. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Oke, Terima kasih, sukses Pak. semuanya. Sukses semuanya, sehat-sehat. Yo. Amin. Terima kasih Pak. Udah.